Dari film Satu Imam Dua Makmum. Yang pertama ada Ibu Marini Suryo Sumarno. Yes. Selanjutnya teman-teman media kita sambut, ini dia Fedi Nuril. Setelah ini akan kita panggil teman-teman media, mau yang mana dulu? Istri yang sebelumnya atau yang sudahnya? Baik, kita undang bergabung bersama kita. Ini dia Revalina Esteban. Dan terakhir bergabung bersama kita, ini dia Amanda Manopo. Silahkan. Iya, Amanda boleh di sebelah kanan ya Mas Fedi, biar Mas Fedi makin bingung ya. Preskon juga harus pasti diapit oleh istri-istrinya. Baik, nanti Mbak Sarinila akan, Mbak dan juga Mas Ajut akan bergabung bersama dengan kita. Oh, sudah ada? Yes, ini dia Mas Ajut, silakan. Mas Fauzar Nurin sebagai produser, tepuk tangan dong untuk Mas Ajut, silakan Mas Ajut. Baik, ini baru aja teman-teman media selesai menonton film Satu Imam Dua Makmum. Mas Aura, kita pengen tahu Mas Aura, sebelumnya kan juga sudah kita lihat di sosial media, sudah banyak melakukan pemutaran di berbagai kota sebelum akhirnya disaksikan secara umum di tanggal 16 Januari nanti. Boleh diceritakan ke teman-teman media bagaimana responnya para penonton yang kesempatannya dapat nonton dulu? Ekspresif gitu ya. Mulai dari ada yang gemes sama Arman, ada yang kasihan sama Anika, dan cara mengungkapkannya tuh unik gitu loh. Ibu-ibu ini gak kita sangka-sangka gitu ya. Dan satu hal yang kita rasa juga jadi sesuatu yang unik dari pengalaman menonton film Satu Imam Dua Makmum ini adalah filmnya tuh lengkap gitu loh. Gak cuma nangis-nangis, tapi ada momen-momen yang agak lucunya juga. Terus kita melihat perkembangan dan chemistry yang sangat kuat antara Fedi dan Amanda, yang menurut saya itu yang jadi kunci dan kespesialan dari film ini gitu loh. Jadi itu sih yang kita rasain so far ya. Yes, berarti siap juga untuk ke kota-kota lainnya kalau banyak ibu-ibu yang minta lagi di kota-kota lainnya untuk disambangi, Mas? Kami usahakan, siap pastinya, dan kita lihat aja nanti ke depannya akan ada beberapa rangkaian lagi. Ya. Yang pertama juga kita akan ada nonton bareng dan meet and greet di Bekasi, lusa, dan ada juga di Bandung nantinya. Jadi memang ada beberapa masih rangkaian lagi yang akan kita lakukan lah gitu. Ya, terima kasih Mas Aura. Selanjutnya kita ke Mas Ajut. Mas Ajut, penasaran juga pengen tahu dari yang tadi diceritakan oleh Mas Aura, respon dari para penonton yang nonton duluan, dan juga pengen diceritakan menurut Mas Ajut daya tarik utama dari film ini Satu Imam Dua Makmum yang membuat penonton merasakan seperti yang tadi Mas Aura ceritakan, ada gemesnya, gregetannya gitu. Silakan Mas Ajut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Aura tadi, yang personalnya yang saya juga agak surprise waktu itu adalah ada sebuah mungkin statement ya, bahwa setelah menonton film ini ternyata ada tuntunan. Jadi tontonan yang juga ada tuntunannya. Mungkin insya Allah itu yang sesuatu yang bisa rekan-rekan teman-teman media semua ataupun nanti penonton di seluruh Indonesia juga bisa merasakan. Kemudian juga mungkin bagi yang sudah menonton di sini mungkin kita bisa menangkap salah satu yang sangat menarik adalah bagaimana kebesaran cinta tersebut. Bahwa sudah nonton semua, jadi kita bisa reveal bahwa memang Arman bahwa pada akhirnya bisa mengakui lah, bisa menerima adanya cinta yang lain gitu. Tapi bukan dalam bentuk yang kedua, tapi cinta yang besar hatinya sehingga muat untuk memasukkan cinta yang lain. Wah, itu luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk para produser. Terima kasih Mas Ajut. Kita ke Ibu Kay sebagai sutradara. Balik boleh diceritakan ke teman-teman media nih, dengan tadi kita udah terombang-ambing perasaannya ya. Entah kenapa tadi di ujung-ujung saya aja cowok senyum-senyum sendiri nontonnya. Ini cerita kosong, saya jadi senyum-senyum ya. Ikut terbawa dengan ceritanya. Dan kan cowok gak bercerita, gak bilang ya. Tapi pengen tahu Buki, apa yang paling berkesan atau paling menyulitkan untuk dibuat dalam beberapa negara yang ada di dalam film, dan gimana mengarahkan Fedi Nuril dan juga Amanda Manopo di emosi yang begitu kompleks di film ini? Silakan Buki.
Terima kasih untuk hadirannya semua dan tadi sudah menyaksikan semua, semoga semua menikmatinya. Jadi alhamdulillah dalam proses syuting sebenarnya banyak sekali justru diberi kemudahan karena bekerja sama dengan Fedi, dengan Manda dan semua jajaran cast yang sudah kompeten ya dalam bidang acting, itu sangat memudahkan. Mungkin yang paling berkesan itu adalah saya dengan Fedi. Ini kita udah kerja sama kedua dan Fedi itu sangat kritis pada skenario. Jadi dari awal memang interaksinya itu saya dengan Fedi agak lain lah ya dengan yang lain. Saya harus menyiapkan mental untuk menghadapi Fedi karena Fedi akan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan yang kritis gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah waktu kita mau syuting yang adegan puncak yang tentang waktu Anika menemukan bahwa dia memakai cincin itu ya. Nah, di situ kita sampai diskusi masih berjalan sehingga sempat berhenti syuting beberapa saat aja sih sampai Mas Acut menengahi. Nah, ya di situ tapi saya berkesan gitu ya karena Fedi itu mengimbangi saya karena saya kan point of view cewek ya. Sementara di sini ada point of view sang suami juga yang mungkin saya tidak ada hal yang tidak terjangkau gitu bagi saya. Nah, tapi itu terselesaikan dengan baik dan setelah itu kita ngobrol aja lagi ya. Nggak ada perasaan kayak musuhan, enggak. Habis itu normal lagi. Nah itu yang saya berkesan. Dan kalau Manda dia ikut Fedi. Ya selayaknya istri ikut suami ya mungkin. Apa yang imam saya arahkan ikut gitu. Berarti ini adalah satu bentuk kolaborasi dari sutradara dan para cast ya untuk kepentingan sebuah film memang dibutuhkan berarti bukti ya kolaborasi semacam itu ya. Iya dan memang skenario itu berjalan terus ya. Yang saya mungkin sampai saat syuting pun itu belum final. Itu yang saya menikmati sekali proses itu. Dan hasilnya luar biasa dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dong untuk Bukit, thank you. Sebelum kita lanjut ke Mbak Rati sebagai penulis skenario, sudah hadir juga jajaran cast kita. Ada Mbak Sari inilah. Ada di sebelah kanan. Oh di sebelah kanan, ini dia. Iya. Harusnya kita sambil nge-vlog tadi ya. Jadi, sorry, abis syuting. Iya, itu oke Mbak Sari sudah bergabung bersama kita. Oke. Kita ke Mbak Rati Kumala, kita akan lanjutkan sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu juga bagaimana menjaga keseimbangan antara drama emosional dan juga romance yang kita bisa rasakan tuh kena banget di kita. Silakan Mbak Rati. Ya, terima kasih teman-teman yang udah datang. Terima kasih sudah menikmati Satu Imam Dua Makmum dan sudah terbawa emosinya juga ketika selama menonton ini. Jadi Satu Imam Dua Makmum itu saya develop itu di akhir tahun 2024 kemarin. Naskah itu kira-kira 2023 ya benar ya? 2023, sekarang 2024. Sekarang 2025. 2025, sorry. Mohon maaf ya, kepala saya masih rada-rada ini. Jadi kemudian naskah itu saya develop bareng sama Ibu Kemangunsong dan ada satu lagi Mas Kemal yang kita diskusi lumayan intens. Untuk core ceritanya tentu saja cerita ini adalah basicnya romance. Karena basicnya romance, kemudian emosinya itu baru diinjek ketika kita membuat adegan. Emosi tersebut akan jauh lebih hidup ketika sudah dimainkan oleh para aktor-aktor yang luar biasa dari sini gitu. Dan seperti yang tadi Mbak Kay bilang, saya memang juga termasuk yang banyak diskusi juga dengan Pak Imam, Mas Arman. Kira-kira seperti itu. Dan semoga teman-teman di sini menikmati ya apa yang sudah kita sajikan tadi. Siap, terima kasih Mbak Rati. Kita ke jajaran cast sekarang, kita langsung ke imamnya dulu ya, Mas Fedi Nuril. Tepuk tangan dong buat Mas Fedi Nuril. Wow. Mas, dengan buat teman-teman yang sudah menonton dari tadi yang Mas Ora ceritakan, terus kita pun tadi saya ikut juga menontonnya, ngerasa gregetan nih dengan keputusan yang diambil oleh seorang Arman. Boleh dong Mas Fedi ceritain gimana secara pribadi kalau sosok Fedi Nuril melihat sosok Arman tuh gimana? Akan setuju atau enggak dengan sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Arman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah
bela-belain datang untuk menonton dan meliput. Kalau saya pribadi melihat Arman, dari jauh nih saya niat, saya nggak setuju. Karena memang kalau ada yang belum ikhlas, diikhlaskan dulu. Karena kasihan kan pasangan barunya. Tapi itu kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya, saya cuma lihat dari jauh aja. Karena orang berduka itu sangat kompleks. Jangan berharap mereka untuk bisa rasional sih. Segitu kompleksnya berduka ya. Jadi waktu saya baca skenario-nya pertama kali pun, saya susah untuk bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Makanya kan saya sampai konseling ke psikolog supaya saya bisa mengerti lah kenapa Arman seperti itu. Nah makanya begitu saya paham, baru mulai percaya diri untuk bisa memerankannya. Tapi ya itu balik, kalau misalnya melihat Arman, saya sih nggak setuju. Memang ikhlas itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi disitulah kenapa saya bisa ngerti. Ya, sedangkan untuk Mas Fedi masih lanjut apa yang seorang Mas Fedi perjuangkan untuk Arman, sehingga tadi ada diskusi panjang mengenai karakter ini bersama Bu Kay. Jadi gini, pertama begitu saya memutuskan untuk konseling dengan psikolog, itu kan dapat informasi baru. Nah itu yang aku share ke Mbak Kay sama Mbak Rati. Mbak, ini ternyata harus di-adjust karena ada yang berbeda nih di skenario sama informasi yang saya dapat. Dan karena bagaimanapun aktor kan harus mengerti dan yakin sama karakter yang dia perankan ya. Jadi kalau saya belum bisa mengerti, ada penolakan gitu, saya diskusi dulu makanya, atau dicari titik tengahnya di mana oh ya udah itu masuk akal buat saya. Nah kalau buat yang waktu memakai cerita tadi, nah itu adegan itu saya belum sepenuhnya make sense gitu. Masa dia melakukan ini sih? Ya. Nah akhirnya makanya kita panggil Mas Acut buat nengahin. Dan ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay. 21 nih. Kalah suara gua. Aduh gimana nih? Dan kelihatan nih kru-kru udah mulai yang aduh. Dan itu memang nggak baik sebenarnya, nggak etis. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kru saat itu membuat mereka menunggu. Idealnya kan memang begitu di set, ya kita semua udah jelas mau ngapain gitu. Tapi memang karena waktu juga. Nah akhirnya karena ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay, langsung saya melipir sendiri, oke ini harus ketemu jalan tengahnya, kalau nggak kita nggak take gitu kan. Nah akhirnya ya adalah kayak kompromi kayak Mbak Kay, Mas Acut, oke saya ikutin di sini, tapi pacingnya itu saya nentuin. Oke, ya. Timingnya kapan saya begini saya nentuin. Mungkin bisa lama, mudah-mudahan bisa dimainin di editing. Nah sama juga kayak Mbak Rati, lebih ke dialog waktu itu. Mbak ini dialognya kok saya nggak serk ya, atau gimana? Karena saya tipe yang memang diksi itu penting sih, dan berubah diksi juga berubah arti buat saya gitu. Ya itu juga ada diskusinya, karena ya itu di satu sisi memang penulis skenario atau sutradara punya visi, tapi aktor pun juga harus menemukan titik masuk akalnya di mana. Tapi bagaimanapun semua ini demi perfilman Indonesia, hasil yang itu dia hasil kolaboratif yang luar biasa untuk kepentingan filmnya. Thank you Mas Fedi Nuril. Selanjutnya kita ke Amanda Manopo sebagai dari film Satu Imam Dua Makmum. Aku memerankan Anika, diuji memang kesabaran, kesetiaan, terus keikhlasan, menerima kenyataan walaupun pahit ya. Tapi disitulah dengan adanya kesabaran, akhirnya hatinya Mas Arman bisa luluh juga. Anika luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Amanda Manopo. Terima kasih Amanda Manopo. Selanjutnya kita ke Mbak Revalina Esteban juga di sini sebagai Leila yang hidup dalam kenangan tapi tetap menjadi pusat konflik dari pasangan yang luar biasa ini. Gimana Mbak Reva, silahkan boleh diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih banyak udah datang, udah nonton, dan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu dari film ini, karena memang untuk aku untuk memerankan Leila ini tuh agak sulit juga ya, karena kan orangnya udah nggak ada nih, tapi tetap harus memenangkan hatinya Arman gitu. Jadi gimana caranya dengan scene yang segitu ya, yang segitu imutnya gitu, harus bisa mendapatkan hati juga di penonton, terus juga apalagi terutama untuk di Armannya ya gitu, yang bikin dia nggak bisa move on benar-benar. Padahal
Coba dong dilihat Anika, ya kan? Ini luar biasa banget loh kesabarannya ya Anika ya. Gitu. Jadi benar-benar untuk aku juga, wow, ini ya nggak segampang itu sih. Yes, tapi luar biasa karakter Lela di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Revalina. Thank you. Kita ke Ibu Marini. Ibu Marini boleh ceritakan ke teman-teman media sebagai sosok ibu, kenapa boleh ceritakan juga kenapa tertarik untuk ikut bareng? Enak sekali, mereka semuanya nih udah disiplin, udah kita nih saling ini apa saling mensupport ya. Itu anak saya juga satu. Jadi sebetulnya itu, dan saya berharap untuk ya siapa tahu dapat tantangan lagi. Tapi alhamdulillah untuk film ini saya sangat bahagia dan semoga film ini akan melekat di hati masyarakat Indonesia, terutama para wanita yang ini judulnya ini benar-benar bikin orang iya. Bagus sekali. Jadi insya Allah nanti yang nonton banyak sekali dan bisa sukses. Amin. Terima kasih Ibu Marini. Selanjutnya kita ke Sarinila, pengen tahu juga gimana seorang Sarinila mempersiapkan karakter ini. Karena balik lagi tadi kan ada faktor nih sini keluarga sebenarnya. Nah, di sini kan jadi faktor yang ada di situ itu keluarga. Gimana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Base, terus kemudian Mbak Keng, Mbak Rati, Mas Acut ya, semuanya dan juga teman-teman di sini. Saya diberi kesempatan untuk menjadi kakaknya Arman. Waktu saya baca skripnya ini Mbak Windy ini menarik banget. Aku ngobrol sama Mbak Kay, Windy ini kayak gimana sih? Oh, Windy ini adalah karakter perempuan single mother, terus udah gitu sukses dengan bisnis perkebunannya ya, Mbak. Terus udah gitu pokoknya harus orangnya tuh dedes, terus yang bener-bener kalau ngomong tuh satu kampung bisa denger. Pokoknya orangnya tuh sangat ya udah sebagai kakak nomor 1. Terus udah gitu dia harus taken care of ibunya juga, anak-anaknya, dan juga ya mau gak mau akhirnya dia jadi mencampuri kehidupan adiknya karena semuanya mau diurusin. Gimana caranya? Saya kan selalu kalau misalnya main film ataupun main sinetron tuh selalu jadi ibu yang bijak. Nah di sini tuh boleh dibilang nggak bijak ya, tapi lebih kepada pengen campur semua urusan keluarganya karena dia merasa bertanggung jawab atas kehidupan ibunya, anak-anaknya dan juga adiknya. Walaupun di sini dia sebenarnya paham bahwa adiknya tuh sedang struggling untuk melupakan sakit. Istilahnya tuh sakit kehidupan pernikahannya karena ditinggal pergi oleh istrinya tercinta. Namun saya juga merasa bahwa Mbak Windy ini pengen supaya adiknya tuh benar-benar bahagia. Nah di situ bisa dilihat nanti teman-teman semua gimana ngeselinnya Mbak Windy, sayangnya gimana, terus udah gitu boleh dibilang karakternya ini sangat menarik sekali Mbak Windy ini. Jadi nanti mohon ditonton, dan saya juga senang sekali bisa diajak main di Satu Imam Dua Makmum, di mana di tengah-tengah film-film horor yang sedang bertebaran di sinema Indonesia.